Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan kita meyakini bahwa itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkahkan kaki memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkannya bersama-sama. Bacaan ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 13 sampai dengan yang ke-37. Firman Tuhan berkata, ke Antiokhia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah, umat Israel ini telah memilih nenek moyang mereka dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud."
Sebab itu aku mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sebenarnya mengajak kita untuk sejenak melihat dan belajar dari kisah pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada masa itu. Dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, dikisahkan bahwa pada masa itu Rasul Paulus sedang menjalankan rangkaian pelayanannya di Antiokhia, tepatnya di daerah Pisidia. Dan ketika Rasul Paulus bersama dengan rombongan sampai di sana, ternyata itu hari Sabat, Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan orang Israel pada hari Sabat, mereka akan berkumpul di rumah ibadat untuk mendengarkan firman Tuhan dari para nabi-nabi yang ada pada masa itu, dan juga imam-imam. Dan ketika Rasul Paulus bersama dengan rombongan sampai di daerah Pisidia, ketika mereka ada di dalam sebuah rumah ibadah, ternyata ada saatnya diberikan kepada orang-orang yang hadir kalau-kalau di antara mereka ada yang mau memberikan nasihat dalam rangka menguatkan dan menghibur orang Israel yang ada pada masa itu. Kemudian dalam bacaan firman Tuhan ini dinyatakan bagi setiap kita, ketika kesempatan itu diberikan, Rasul Paulus langsung berdiri dan mengangkat tangannya serta memberikan nasihat-nasihat yang ditujukan kepada orang-orang yang hadir pada masa itu. Ada banyak nasihat yang diberikan Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan dari bacaan firman Tuhan mulai dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Dan secara garis besar mau mengingatkan orang-orang percaya pada masa itu bahwa kuasa pertolongan dan penyertaan Tuhan itu sudah ada jauh sebelum mereka ada. Bahkan secara khusus bagi kehidupan bangsa Israel, Tuhan sudah menyertai mereka mulai dari ketika mereka ada di tanah Mesir sampai akhirnya Tuhan melayakkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya yang menarik adalah ketika Rasul Paulus berdiri di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang sedang berkumpul di dalam rumah ibadah itu, dan kemudian secara jelas Paulus menyatakan di ayatnya yang ke-16, maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Ada satu kata menarik Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah. Dari sini Rasul Paulus mau mengingatkan bagi orang-orang yang hadir pada saat itu dan juga bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hal sederhana ketika kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan adalah bicara tentang kesediaan kita untuk mendengar. Ketika Tuhan menganugerahkan 2 telinga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka sebetulnya ini menjadi sebuah tanda bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada lebih banyak mengomentari. Di sini kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pun demikian. Ketika kita diperdengarkan oleh sapaan firman Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberi diri untuk mendengar. Mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar, lalu kemudian menjadi informasi yang berlalu begitu saja. Tapi bagaimana kita diingatkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan mampu meresapinya dengan terus mengandalkan hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan sambil lalu begitu saja, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa kita cerna. Kalau mencerna saja tidak bisa, bagaimana kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari? Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan masih menganugerahkan hari baru untuk kita tapaki setelah sepanjang malam kita bisa beristirahat, sapaan firman Tuhan mengingatkan kita. Mari memberi diri, meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena mulai dari hal yang paling sederhana, kesediaan kita untuk mau mendengar dengan ketulusan, itulah yang menjadi awal mula kita dimampukan oleh Tuhan dalam pertolongan dan hikmat yang dari Tuhan asalnya untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, memberi diri untuk mendengar, dan jangan lupa minta pertolongan hikmat Tuhan supaya kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya. Mari tetap menjaga kesehatan dan meyakini firman Tuhan berkarya dan mendatangkan perubahan yang lebih baik dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.